Malam Pak. Malam, Komentarnya. Pak Dokter sini. Ya. Ya. Komentarnya Pak. Setelah commissioning. Oh, setelah commissioning sangat bagus. Saya Rudolf Firman Dolok Seribu dari PT Harmonitas Bumi yang mengelola sampah. Kami mengelola sampah dari hulu sampai hilir, dari pemilahan, pengolahan, khususnya food waste untuk menjadi bubur sampah. Food waste ini kami sampaikan, kami berikan kepada pembiakan dan pemisahan maggot. Lalu yang kedua, kami memilah plastik untuk diserahkan atau ditolak ke perusahaan daur ulang. Ketiga, ini yang ketiga ini awalnya kemana ya? Karena pasti ada residu. Kalau kami lihat bahwa food waste itu, sampah basah itu, makanan itu sekitar 50-60%. Kalau plastik sekitar bisa 15-20%. Sisanya sekitar 15-20% residu. Ya residu itu terdiri dari kayu, bambu, ya pampers, styrofoam, dan lain-lain ya. Dan seperti ada kasur juga ya, misalnya dibuang begitu, terus kemana ini? Kan nggak mungkin dimakan maggot, nggak mungkin dibikin dari buku. Nah, itu yang saya pikirkan sehingga saya hampir 3 bulan waktu itu kami tuh agak stuck sedikit, kemana ini gitu kan. Nah, untungnya lah saya punya teman, ada dokter Esen memberikan pencerahan. Ya secara kebetulan kami ketemu saling diperkenalkan oleh orang lain ya, teman juga. Nah, terus lalu kami kunjungan, diceritakan dalam pemahaman saya, apa benar itu residu itu bisa dimakan semua. Nah, itulah awalnya akhirnya kami kunjungan ke Bantar Gebang, di mana Dr. Iseni sudah mendirikan satu unit di sana yang berkapasitas 5 ton. Kami lihat, kami survei, ya kami pikir tidak ada lagi masalah, sudah selesai. Artinya dengan residu ini, dengan ya, peralatan Pak Isen ini, semua sudah selesai. Karena apa? Pertama, food waste sudah kami selesaikan dengan pembiakan maggot dengan bioreaktor ya. Memang ada temuan-temuan khusus inovasi itu. Kedua, plastik. Kita tahu kalau plastik ini bukan musuh. Kebetulan saya bekerja di Pertamina dan bekerja di migas ya. Artinya apa? Saya tahu bahwa plastik itu kan dari light end, dari fraksi ringan limbah, sehingga ya plastik dikembalikan ke plastik dikembalikan ke minyak juga. Nah yang tadi itu ya, kalau residu yang agak kami khususkan, nah ternyata bisa kami setelah itu, begitu kami survei kira-kira setengah jam kami amati, udah kami langsung deal. 2 hari berikutnya saya kasih persekop DP ya. Akhirnya seperti inilah, kira-kira 2 minggu berikutnya diserahkan Pak Isen. Nah tanggal 27 bulan Oktober kemarin kami install semuanya. Akhirnya terjadilah kira-kira seperti ini Pak. Kami melihat dan kami puas dan ada solusi, itu aja. Jadi sehingga zero waste bisa almost mungkin 90% bisa kita selesaikan. Walaupun sebenarnya secara undang-undang mungkin 30% dulu, 70% dulu, tapi kita melakukan lompatan karena produk Indonesia itu yang diselesaikan. Jadi produknya apa aja Pak? Produknya Tunjuk Pak. ada karbon, ya ada karbon di sana. Terus lalu ada pupuk cair, lalu ada Pupuk cair mana? Ini. pupuk cair, ini pupuk cair. Terus ini asap cair, Ini asap cair. ini asap cair, ya asap cair ya. Ya ini pupuk cair dua-duanya. Terus lalu kalau karbon di sini dihasilkan karbon, ya. Kita dorong dari sana, tapi yang sudah jadi karbon sesungguhnya ini
Artinya kami kan tidak perlu menyerangkan fungsinya peran karbon itu untuk menyuburkan tanah ya. Nah, itulah hasilnya. Secara ekonomi, apalagi dari sampah ini sebenarnya dengan peralatan equipment dari Pak Iseni dan skemanya ini bisa menghasilkan kira-kira satu hari itu 800 liter asap cair biopestisida. Terus kalau pupuk cair yang dari sini kita dapatkan itu setiap 2 jam kita bisa ambil kira-kira 50 liter setiap 2 jam gitu. Disitulah ya, kalau kita kali-kalikan, saya tidak berbicara harga, berarti asap cair kita bisa peroleh 800 liter per hari, pupuk cair mungkin sekitar 600 liter. Kalau karbon itu tergantung kadang-kadang, tergantung juga di umpannya apa. Kalau karbon itu kan, kalau kayu, bambu, organik ya, itu bisa 30%, 25-30% bisa mengandung karbon. Kalau misalnya sampah biasa, ya bisa antara 5-7-10%. Itu. Jadi kalau dari secara ekonomi, sirkular ekonomi, dari asap pejet sampah ke sampah, saya pikir ini cukup ideal. Cukup ideal, artinya ini memuaskan hati saya. Mudah-mudahan sukses untuk Pak Iseni dan bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Demikian juga tentunya usaha kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sukses ya. Ya.